Kelas Insight. Pernah nggak kamu merasa puasa itu aneh? Secara logika, cuma nggak makan dan minum. Tapi kenapa rasanya berat banget baru jam 10 pagi? Perut mulai bunyi, emosi naik, kepala berat, dan waktu seperti berjalan 2 kali lebih lambat. Padahal, jutaan orang lain di dunia sedang melakukan hal yang sama. Jadi pertanyaannya bukan, kenapa kita lapar saat puasa? Tapi, kenapa puasa terasa jauh lebih berat di pikiran daripada di tubuh? Di video ini, kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi di otak saat puasa. Kenapa sebagian orang bisa terlihat santai? Dan yang paling penting, bagaimana membuat puasa terasa lebih ringan tanpa trik aneh, tanpa mitos. Tubuh manusia itu luar biasa. Secara biologis, tubuh kita dirancang untuk bertahan tanpa makan selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Faktanya, rasa lapar bukan tanda kita kehabisan energi, tapi cuma sinyal bahwa tubuh sedang berpindah mode. Masalahnya bukan di perut, masalahnya ada di otak. Otak manusia sangat bergantung pada satu hal: dopamin, hormon rasa senang, dan makan, minum, ngemil, kopi, manis, itu semua sumber dopamin cepat. Saat puasa, akses dopamin itu diputus sementara, dan otak tidak suka kehilangan kenyamanan. Itulah kenapa kita jadi gampang kesal, jadi lebih sensitif, jadi ingin marah, atau mengeluh, bukan karena iman lemah, bukan karena fisik rapuh, tapi karena otak sedang protes. Pernah sadar nggak? Hari biasa, jam 3 sore terasa cepat, tapi saat puasa, jam 3 sore terasa seperti jam 9 pagi kedua. Ini bukan perasaan. Secara psikologis, waktu terasa lama ketika kita fokus pada ketidaknyamanan. Kita terus menunggu sesuatu. Kita menghitung jam demi jam. Semakin sering kamu berpikir, lapar lagi, masih lama buka, semakin otak memperbesar rasa tidak nyaman itu. Ironisnya, semakin kamu melawan rasa lapar, semakin terasa lapar. Puasa menjadi berat, bukan karena kurang makan, tapi karena terlalu sering memperhatikan rasa lapar itu sendiri. Ada satu kesalahan mental paling umum saat puasa, yaitu menganggap lapar sebagai musuh. Padahal, lapar itu netral. Ia bukan masalah. Ia cuma sinyal. Masalah muncul saat kita memberi label. Ini menyiksa. Ini nggak enak. Ini harus segera dihilangkan. Otak kita bekerja berdasarkan makna, bukan fakta. Saat lapar dimaknai sebagai penderitaan, otak memicu stres. Tapi saat lapar dimaknai sebagai ini proses, ini latihan, ini sementara, rasa beratnya turun drastis. Yang berubah bukan tubuh. Yang berubah adalah cara kita memaknai sensasi itu. Sekarang bagian terpenting. Bukan teori, tapi praktik sederhana. Berhenti menghitung waktu. Jangan jadikan buka puasa sebagai tujuan utama. Semakin kamu menghitung, sisa 5 jam, sisa 3 jam, otak menganggap kamu sedang menunggu hukuman berakhir. Alihkan fokus ke aktivitas ringan, kerja ringan, baca, dengar audio, nonton yang menenangkan. Bukan untuk melupakan puasa, tapi untuk tidak terobsesi dengannya. Ganti narasi di dalam kepala, ubah kalimat ini: aku lapar banget, menjadi tubuhku sedang beradaptasi. Kedengarannya sepele, tapi otak percaya pada kata-kata yang kamu ulangi. Narasi yang lebih tenang, emosi yang lebih stabil. Ingat, puasa itu latihan kendali diri. Puasa bukan soal kuat atau lemah. Puasa adalah latihan menunda kepuasan, dan kemampuan menunda kepuasan adalah salah satu prediktor kesuksesan hidup menurut psikologi. Setiap kali kamu menahan lapar, emosi, impuls, kamu sedang melatih otot mental yang jarang dilatih di luar Ramadan. Mungkin puasa tidak pernah dimaksudkan untuk membuat kita nyaman, tapi untuk membuat kita sadar bahwa kita tidak selalu harus menuruti keinginan. Kita bisa memilih respon. Kita lebih kuat dari yang kita kira, dan mungkin itulah esensi puasa yang sering kita lewatkan. Kalau video ini membuat kamu melihat puasa dari sudut pandang yang berbeda, jangan simpan sendiri. Subscribe, like, dan bagikan ke orang yang sedang berjuang menahan lapar dan emosi. Karena di kelas Insight, kita belajar bukan cuma apa yang kita lakukan, tapi kenapa kita melakukannya. Kelas Insight.